Baik, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Nugraha dari Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyah, semester 4 program studi ekonomi syariah. Izinkan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah langsung saja ke poinnya. Pengertiannya adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, artinya jasa keuangan ya, artinya kegiatan ini dilakukan oleh lembaga yang selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah itu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, itu pengertian lembaga keuangan secara umum. Kalau menurut syariahnya, sama pengertiannya nggak jauh beda, cuma harus berdasarkan prinsip dan landasan Islam ataupun syariat-syariat Islam. Nanti kita akan bahas sedikit prinsip juga peran dan prinsip Islam dalam lembaga keuangan ini. Yaitu tadi pengertian secara singkatnya. Ada juga pengertian menurut berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 14 tahun 1967 dijelaskan tentang perbankan. Pasal 1 menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Jadi untuk masyarakat, dari masyarakat juga. Nah, itu ada juga menurut beberapa ahli ekonomi, salah satunya yaitu Abdul Qadir Muhammad ya. Beliau menjelaskan bahwasannya lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau financial asset. Kekayaan berupa keuangan ini digunakan untuk menjalankan suatu usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan keuangan lainnya, ataupun konsumtif, baik berupa jasa, keuangan, ataupun pembiayaan. Itu untuk pengertian secara garis besarnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pembagian lembaga keuangan syariah. Secara garis besar, lembaga keuangan syariah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada lembaga keuangan bank syariah. Yang kedua, ada lembaga keuangan non-bank syariah. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, lembaga keuangan bank syariah, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha ataupun di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ataupun syariat-syariat Islam. Jadi yang membedakan tentang keuangan konvensional dan prinsip syariah ini hanya pada prinsipnya saja ataupun juga pada akad pembiayaannya. Kalau konvensional itu secara umum berdasarkan undang-undang. Kalau misalkan prinsip lembaga keuangan syariah atau bank syariah ini berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam ataupun yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, itu. Kita lanjut yang kedua, itu ada lembaga keuangan non-bank ya. Lembaga keuangan non-bank ini adalah lembaga badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung dengan menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa usaha keuangan non-bank. Nah, itu untuk pengertiannya. Kita biar gak pusing ya. Kalau misalkan cara pengertian, saya yakinlah teman-teman semua sudah mengetahui perbedaan antara bank ataupun non-bank. Kita langsung ke contoh saja. Di sini menurut contoh lembaga keuangan syariah bank atau bank syariah itu ada dua. Apa aja? Yang pertama itu
ada bank umum syariah, ya, itu bank umum syariah yang seperti bank biasanya. Yang kedua ada bank pembiayaan rakyat syariah atau BPR kalau secara umum yang kita kenal BPR. Nah, ini karena syariah tambah jadi BPRS. Nah, itu untuk lembaga keuangan syariah bank, ya. Yang kedua ada lembaga keuangan syariah yang non bank. Yang ini contoh-contohnya. Yang pertama ada Baitul Mal atau koperasi atau yang kita kenal lebih secara bahasa kitanya itu BMT, ya. Itu adalah lembaga keuangan syariah non bank. Yang kedua ada Pegadaian Syariah. Yang ketiga ada asuransi syariah. Yang keempat ada pasar modal syariah. Yang kelima ada dana pensiun syariah. Yang keenam ada lembaga zakat. Yang ketujuh ada lembaga wakaf. Nah, itu contoh-contoh lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya, itu ada peran lembaga keuangan syariah. Nah, ini ada 3 perannya. Apa aja? Yang pertama itu membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Nah, itu untuk meningkatkan produktivitas, ya, dari kegiatan barang dan jasa dari usaha. Yang kedua itu memperlancar distribusi barang. Nah, ini yang selanjutnya atau yang 3 itu ada mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Ya, jelas dengan adanya lembaga keuangan syariah berarti dibutuhkan karyawan yang bekerja di sana. Oke. Ya, itu untuk peran lembaga keuangan syariah. Kita lanjut ke fungsi. Fungsi lembaga keuangan syariah. Nah, secara fungsi ini kita harus ketahui bersama, fungsinya ada 4. Apa aja? Yang pertama itu adalah ada pengalihan aset atau aset transmutation, ya, transmutation. Apa? Yaitu bank lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip syariah. Jadi tadi, ya, untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat ataupun pada pihak yang membutuhkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah ada transaksi atau transaction, ya, memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi dari barang dan jasa. Yang ketiga ada likuiditas atau liquidity, yaitu unit surplus dalam menempatkan dana yang memiliki atau yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, ataupun produk lainnya. Nah, yang terakhir yang keempat itu ada efisiensi, ya, yaitu dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan atau peran bank dan lembaga keuangan sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola dana. Oke, itu untuk fungsinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Ini yang berdasarkan yang dijadikan prinsip lembaga keuangan syariah itu harus mempunyai atau dilandasi dengan nilai-nilai. Yang pertama, nilai keadilan. Yang kedua, kemanfaatan. 3, keseimbangan. Dan yang terakhir itu ada keuniversalan atau rahmatan lil alamin. Ini yang menjadikan cerminan ataupun dasar dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Adapun prinsip utamanya yaitu bebas maghrib. Maghrib ini adalah singkatan yang berasal dari maisir atau spekulasi, goror, haram, riba, dan batil. Nah, itu prinsip utamanya harus terbebas dari 6 poin itu. Kalau misalkan tidak ada salah satu saja, maka tidak berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini yang harus utama, bebas maghrib. Poin penting dalam lembaga keuangan syariah. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.